Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Kami sekarang sedang berada di Istana Maimun. Ikuti keseruan kami. Bye-bye. Setiap kota memiliki cerita. Cerita yang tidak hanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi juga tersimpan di bangunan-bangunan tua, tempat-tempat bersejarah, dan jejak-jejak yang masih bertahan hingga hari ini. Di kota Medan, tepatnya di Kecamatan Medan Maimun, sejarah tidak hanya dikenal, tetapi masih dapat dilihat dan dirasakan secara langsung. Kawasan ini menjadi saksi perjalanan panjang yang membentuk wajah kota Medan dari masa ke masa. Disinilah berdiri Istana Maimun, simbol kejayaan Kesultanan Delhi yang telah menjadi ikon kota. Tidak jauh dari sana, Masjid Raya Al-Masyun berdiri megah sebagai pusat penyebaran Islam dan warisan arsitektur yang memukau. Di tengah masyarakat, kisah Meriam Puntung terus hidup sebagai bagian dari legenda dan budaya lokal yang diwariskan lintas generasi. Sementara itu, Gedung Afros menjadi saksi berkembangnya industri perkebunan yang pernah menjadikan Sumatera Timur sebagai salah satu pusat ekonomi terpenting di Hindia Belanda. Melalui dokumenter ini, kita akan menelusuri jejak sejarah yang tersimpan di Kecamatan Medan Maimun. Sebuah perjalanan menembus waktu, menyusuri kisah-kisah yang membentuk identitas kota Medan hingga hari ini. Di jantung kota Medan, berdiri sebuah bangunan megah yang menjadi saksi perjalanan panjang sejarah Sumatera Timur. Bangunan itu adalah Istana Maimun, istana kebanggaan Kesultanan Delhi yang hingga hari ini masih berdiri kokoh sebagai simbol kejayaan masa lalu. Pada akhir abad ke-19, Kesultanan Delhi mengalami masa kemakmuran yang luar biasa. Kekayaan kerajaan meningkat pesat berkat berkembangnya perkebunan tembakau Delhi yang terkenal hingga ke pasar Eropa. Di tengah kemajuan ekonomi tersebut, Sultan Delhi ke-9 yaitu Sultan Mamun al-Rashid Perkasa Alamsyah berkeinginan membangun sebuah istana yang mencerminkan kebesaran dan kemajuan kerajaannya. Pada tanggal 26 Agustus 1888, pembangunan Istana Maimun resmi dimulai. Istana ini dirancang oleh arsitek berkebangsaan Eropa yang bernama Theodor van Elf, yang kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia arsitektur Hindia Belanda. Selama 3 tahun, para pekerja dan pengrajin membangun istana megah ini dengan memadukan berbagai unsur budaya. Hasilnya adalah sebuah karya arsitektur yang unik, menggabungkan gaya Melayu, Islam, India Mughal, Timur Tengah, dan Eropa dalam satu bangunan yang harmonis. Pada 18 Mei 1891, pembangunan selesai dan Istana Maimun resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Delhi sekaligus kediaman resmi keluarga Sultan. Sejak saat itu, istana ini menjadi pusat berbagai aktivitas politik, sosial, dan budaya di Sumatera Timur. Dengan luas sekitar 2.772 meter persegi dan lebih dari 30 ruangan, Istana Maimun menjadi salah satu istana Melayu terbesar yang pernah dibangun di Nusantara. Dari luar, warna kuning keemasan yang mendominasi bangunan melambangkan kebesaran dan kewibawaan Melayu. Sementara kubah-kubah dan lampungan pintu menunjukkan kuatnya pengaruh arsitektur Islam dan Timur Tengah. Setiap sudut bangunan memperlihatkan pertemuan berbagai kebudayaan yang berkembang di Sumatera Timur pada masa kolonial. Istana ini menjadi bukti bahwa Kesultanan Delhi bukanlah kerajaan yang terisolasi, melainkan bagian dari jaringan perdagangan dan hubungan internasional yang luas. Memasuki bagian dalam istana, pengunjung akan disambut oleh aula besar yang megah. Lampu gantung kristal yang menghiasi langit-langit menjadi simbol kemewahan Kesultanan Delhi pada masa kejayaannya. Di ruangan inilah berbagai upacara kerajaan, pertemuan penting, serta penyambutan tamu-tamu kehormatan pernah dilaksanakan. Singgasana Sultan yang berada di ruang utama menjadi simbol kekuasaan Kesultanan Delhi yang ada pada masa itu, memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik dan ekonomi Sumatera Timur. Namun, perjalanan sejarah tidak selalu berjalan mulus. Istana Maimun menyaksikan berbagai perubahan besar, mulai dari masa kejayaan perkebunan kolonial, pendudukan Jepang pada tahun 1942, perjuangan kemerdekaan Indonesia, hingga revolusi sosial Sumatera Timur tahun 1946 yang mengguncang eksistensi kerajaan-kerajaan Melayu di kawasan ini.
Meskipun menghadapi berbagai gejolak sejarah, Istana Maimun tetap bertahan dan menjadi salah satu warisan budaya terpenting di Sumatera Utara. Kini, lebih dari 1 abad setelah diresmikan, Istana Maimun tidak hanya menjadi objek wisata sejarah, tapi juga pengingat akan kejayaan Sunan Delhi yang pernah menjadi salah satu pusat kekuatan politik dan ekonomi di Sumatera Timur. Setiap dinding, pilar, dan ruangan menyimpan kisah tentang kebesaran masa lalu yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Istana Maimun bukan sekedar bangunan tua, ia adalah saksi bisu perjalanan sejarah, saksi kejayaan Melayu Delhi, dan warisan berharga yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Selama istana ini berdiri, selama itu pula sejarah Kesultanan Delhi akan terus dikenang. Di tengah hiruk-pikuk kota Medan, berdiri kokoh sebuah bangunan bersejarah yang tak lekang oleh waktu. Masjid Raya Al-Masun. Lebih dari sekedar tempat ibadah, ia adalah simbol kejayaan, identitas, dan perjalanan panjang peradaban Melayu Delhi. Masjid ini dibangun pada tahun 1906 oleh Sultan Ma'mum Al-Rashid Prakasa Alamsyah, pemimpin Kesultanan Delhi. Pembangunan menjadi bukti kuatnya pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat pada masa itu. Sejak awal berdirinya, masjid ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama dan juga kegiatan sosial masyarakat. Keunikan Masjid Raya Al-Masun terletak pada arsitekturnya yang megah dan penuh makna. Bangunan memadukan bergaya mulai dari Timur Tengah, India, hingga Eropa yang berpadu harmonis dengan budaya Melayu. Kubah besar berbentuk segi 8 menjadi ciri khas utama, dihiasi oleh ornamen artistik yang mencerminkan kemegahan dan keindahan desain pada masanya. Material bangunannya pun didatangkan dari luar negeri, menunjukkan betapa pentingnya masjid ini bagi Kesultanan Delhi. Kini, Masjid Raya Al-Masun tetap ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Status ini menegaskan bahwa masjid ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan religius yang sangat penting. Keberadaannya dilindungi dan terus dilestarikan agar tetap menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Hingga hari ini, Masjid Raya Al-Masun tetap hidup sebagai pusat kegiatan keagamaan. Masyarakat datang untuk beribadah, berdoa, dan mencari ketenangan batin. Bagi banyak orang, masjid ini juga menjadi tempat ziarah, bukan hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga untuk mengenang sejarah dan nilai-nilai yang diwariskan. Masjid Raya Al-Masun bukan sekedar bangunan bersejarah, ia adalah simbol keimanan, kebudayaan, dan juga perjalanan panjang sebuah peradaban yang terus hidup. Di setiap sudutnya tersimpan cerita yang menghubungkan masa lalu, kini, dan juga masa depan. Pusat pertumbuhan kota pada masa kolonial, berdiri sebuah bangunan yang menjadi saksi kejayaan industri perkebunan Sumatera Timur. Bangunan itu dikenal dengan nama Gedung Afros. Afros atau Pengusaha Perkebunan Karet Pantai Timur Sumatera, organisasi ini didirikan pada tanggal 27 Juni 1910 ketika komoditas karet sedang mengalami perkembangan pesat dan menjadi salah satu penopang utama ekonomi Hindia Belanda di Sumatera Timur. Pada tahun 1918, dimulailah pembangunan gedung megah ini. Bangunan tersebut dirancang oleh arsitek Belanda J.H. Mulder, seorang arsitek yang juga terlibat dalam berbagai proyek penting di Sumatera Timur. Arsitekturnya memadukan gaya rasionalisme awal abad ke-20 dengan sentuhan Art Nouveau. Menara berkubah yang menjadi ciri khasnya menjulang di sudut bangunan menjadikannya mudah dikenali dari berbagai penjuru kota. Pada tahun 1919, gedung ini mulai difungsikan sebagai kantor pusat Afros. Berbagai ruangannya juga digunakan sebagai kantor konsulat Amerika Serikat di Sumatera, menunjukkan betapa strategisnya posisi Medan dalam perdagangan internasional saat itu. Pada masa kejayaannya, Afros bukan hanya mengurus perkebunan karet. Organisasi ini juga membangun lembaga penelitian yang kemudian menjadi cikal bakal berbagai pusat penelitian perkebunan. Penelitian mengenai karet dan kelapa sawit yang dilakukan Afros
turut mendorong Sumatera Timur menjadi salah satu kawasan perkebunan terpenting di dunia. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, fungsi gedung ini perlahan mengalami perubahan. Namun, bangunannya tetap dipertahankan. Pada tahun 1967, nama Alfros resmi berganti menjadi Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera atau BKS PPS. Meski organisasi berubah, gedung bersejarah ini tetap menjadi pusat aktivitas dunia perkebunan Sumatera. Lebih dari 100 tahun telah berlalu sejak batu pertama bangunan ini diletakkan. Kota Medan telah berubah drastis. Jalan-jalan yang dahulu dilalui kereta kuda kini dipenuhi kendaraan modern. Kawasan-kawasan yang dulu menjadi pusat perdagangan kolonial kini menjadi bagian dari kota metropolitan yang terus berkembang. Namun, satu hal yang tidak berubah, kubah khas Alfros masih berdiri tegak di langit Medan. Dinding-dinding tua yang pernah menyaksikan kejayaan industri perkebunan masih bertahan hingga hari ini. Ia bukan sekedar bangunan tua, melainkan saksi hidup perjalanan ekonomi, arsitektur, dan sejarah kota Medan. Di kawasan Istana Maimun, tepatnya di kota Medan, terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang hingga kini masih menarik perhatian masyarakat dan wisatawan. Peninggalan tersebut dikenal dengan nama Mariam Puntung. Benda bersejarah ini menjadi salah satu ikon budaya Melayu Delhi yang menyimpan kisah legenda dan nilai sejarah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meriam Puntung merupakan sebuah meriam kuno yang memiliki ciri khas pada bagian ujungnya yang tidak utuh atau terpotong. Bentuk inilah yang membuat masyarakat menyebutnya sebagai meriam puntung atau meriam buntung. Meskipun usianya tidak diketahui secara pasti, keberadaan meriam ini sering dikaitkan dengan legenda Putri Hijau yang berkembang di Sumatera Utara sejak masa Kerajaan Haru pada abad ke-16. Yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu, Putri Hijau adalah seorang putri yang dikenal karena kecantikan dan kebijaksanaan. Ketenarannya sampai Kesultanan Aceh sehingga Sultan Aceh mengirimkan utusan untuk melamar. Namun, lamaran tersebut ditolak. Penolakan itu kemudian memicu peperangan antara Kerajaan Haru dan Kesultanan Aceh. Dalam agenda tersebut, salah satu saudara Putri Hijau yang memiliki kesaktian luar biasa berubah menjadi sebuah meriam untuk membantu mempertahankan kerajaan. Meriam itu terus digunakan dalam pertempuran hingga akhir pecah pada bagian ujungnya. Peristiwa inilah yang dipercayai masyarakat sebagai asal-usul nama Mariam Puntung. Terlepas dari unsur legenda yang menyertainya, Mariam Puntung telah menjadi simbol penting bagi masyarakat Sumatera Utara. Benda ini tidak hanya menyimpan cerita tentang keberanian dan pengorbanan, tetapi juga menjadi pengingat akan kekayaan budaya Melayu yang tumbuh dan berkembang di wilayah tersebut. Saat ini, Meriam Puntung menjadi salah satu objek yang banyak dikunjungi di kawasan Istana Maimun. Para pengunjung datang untuk melihat secara langsung peninggalan bersejarah ini sekaligus mengenal lebih dekat kisah Putri Hijau yang telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Melayu Delhi. Keberadaan Meriam Puntung mengajarkan bahwa sejarah dan budaya merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Melalui peninggalan ini, generasi kini dapat memahami nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Perjalanan kita telah menelusuri Kecamatan Medan Maimun telah memperlihatkan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup melalui bangunan, cerita, tradisi, dan ingatan masyarakat yang terus
diwariskan dari generasi ke generasi. Istana Maimun mengingatkan kita pada kejayaan Kesultanan Delhi. Masjid Raya Al-Masun menjadi simbol perkembangan Islam dan juga pusat kehidupan masyarakat. Kisah Maryam Puntung memperlihatkan bagaimana legenda dapat menjadi bagian dari identitas budaya dan suatu daerah. Sementara Gedung Afros menjadi bukti bahwasannya Medan pernah menjadi salah satu pusat perkembangan atau perkebunan terbesar di dunia. Keempat, situs ini bukan sekedar peninggalan masa lalu. Mereka adalah saksi perjalanan panjang yang membuat wajah kota Medan yang kita kenal saat ini di tengah perkembangan zaman dan juga modernisasi yang terus berlangsung. Menjaga dan juga melestarikan warisan sejarah menjadi tanggung jawab bersama. Karena sejarah bukan hanya tentang masa lalu, sejarah adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan identitas, budaya, dan juga perjalanan bangsa. Inilah Medan Maimun, sebuah kawasan yang menyimpan kisah, menjaga warisan, dan terus menghidupkan sejarah. Terima kasih.